Bu Rere. Baik-baik Kak Geri. Pagi. Pagi, Baik, Bu. kita langsung mulai saja ya rekan-rekan semuanya, karena topik kali ini topiknya sangat menarik. Jadi saya akan mulai recording dan nanti mohon pada saat sesi foto rekan-rekan bisa menggunakan virtual background yang sudah di-share di invitation ya. Jadi biar fotonya cakep nih, biru-biru semua kan kita mau di sosmed ya. Baik, saya izin untuk mulai sesi kali ini ya, dokter dan juga Rumah Sakit Columbia, saya izin untuk memulai sesi ini ya, saya izin recording. Oke, selamat pagi rekan-rekan So People, apa kabar hari ini? Oke, semoga hari ini semuanya sehat ya. Baik, jadi terima kasih sudah bergabung dalam SGI Webinar Series edisi Health Talk hari ini. Senang sekali bisa menyapa Anda semua di pagi ini yang cerah dan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, saya Teresa Mawanti atau biasa dipanggil Rere dari Human Resources yang akan memandu sesi hari ini. Nah, topik Health Talk pagi ini adalah kesehatan kulit kepala dan rambut yang merupakan kerjasama Rumah Sakit Bedah Columbia Asia Pulau Mas, Jakarta, yang hari ini diwakili oleh Ibu Ike Maria Francisca selaku Head of Sales Departemen Rumah Sakit khusus Bedah Columbia Asia Pulau Mas. Dan tak lupa saya juga ingin menyapa narasumber kita yang luar biasa hari ini, Dr. Radema Maradong Ayub Pranata, spesialis dermatologi dan venerologi. Selamat pagi, Dr. Radema. Apa kabar, Dok? Ya, masih di mute. Oke, sudah kedengaran, Dokter. Thank you. Dr. Radema menggunakan PC Bu Ike ya, jadi di situ nanti bisa kita berdialog dengan Dr. Radema. Terima kasih, Dok, sudah bersedia melakukan waktu dan akan berbagi edukasi kesehatan dengan So People ya, Dok ya. Baik rekan-rekan, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memulai rangkaian hari ini, maka kita akan memulainya dengan berdoa terlebih dahulu ya, sesuai dengan purpose SGH, yaitu menjunjung kepedulian terhadap kehidupan manusia sebagai prioritas kami yang tertinggi untuk memuliakan Tuhan Yang Maha Esa. Izinkan saya memulai sesi kali ini dengan pimpin doa secara Kristen. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan atas segala rahmat, karunia serta nikmat yang Engkau limpahkan kepada kami. Ya Tuhan, berikanlah kami bimbingan, kekuatan, dan keberanian dalam menghadapi segala rintangan, tantangan, dan peluang dalam kehidupan dan pekerjaan, serta mampu membawa kebaikan bagi sesama. Ya Tuhan, berikanlah rahmat dan berkah-Mu kepada seluruh Global Health, tempat kami bekerja mencari nafkah, tempat untuk kami terus bertumbuh dan berkembang dalam menyehatkan masyarakat Indonesia. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang, jadikanlah kegiatan SGH Webinar Series edisi Health Talk hari ini menjadi kegiatan yang Kau ridhoi, rahmati, dan berkati, sehingga dapat berjalan lancar dan memberi manfaat, serta memberi berkah kepada semua peserta yang hadir hari ini, dan juga untuk Rumah Sakit Columbia. Ya Tuhan, hanya kepadamu kami meminta pertolongan dan keselamatan, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baiknya penolong. Amin. Baik, rekan-rekan semua, jadi saya ingin juga perkenalkan ya, jadi kita ada nomor HR official WhatsApp account nih, gitu ya, di nomor 0852 1004 3458 yang berguna untuk meningkatkan kecepatan informasi perusahaan kepada seluruh karyawan, serta memfasilitasi komunikasi antara karyawan dan juga perusahaan, terutama dengan tim Human Resources ya. Jadi silakan di-save dan menghubungi kami jika diperlukan. Nah, bagi rekan-rekan So People yang mungkin belum mengetahui sosial media ataupun baru bergabung pertama kali bagi karyawan baru, nah kita ada sosial media ya, jadi ada di Instagram, ada di YouTube maupun di LinkedIn seperti yang tertera di layar,
yang berisi tentang people activity maupun vacancy information ya. Jadi silahkan bisa di-share ke kami people activity di divisi departemen rekan-rekan semua. Nanti ini recruitment@global.com atau bisa melalui HR official WhatsApp account kami, gitu ya. Silakan nanti kontak ke kami sehingga nanti kegiatan tersebut bisa kita publish. Nah, kami juga memiliki layanan HR klinik yang memfasilitasi karyawan yang ingin berkonsultasi terkait masalah pekerjaan, menyampaikan keluh kesah. Nah, para HRBP, HR Business Partner ini akan siap memberikan dukungan di tiap bisnis unit nih, seperti yang terpampang di layar, silakan dipilih, ada jadwalnya. Bisa konsultasi secara langsung face to face maupun virtual atau on call gitu ya janjiannya di masing-masing bisnis unit. Oke. Nah, selain itu kita juga ada memberikan konsultasi kesehatan kepada karyawan dan keluarga, yaitu tersedia medical doctor, yaitu Dr. Sriwati dan Dr. Lupita Wijaya. Dr. Sriwati bisa dikontak secara online dan juga berada di klinik kesehatan di lokasi Pulau Gadung 6 yang beroperasi di situ jam 10 sampai jam 4 sore. Sedangkan Dr. Lupita bisa dihubungi sesuai jadwal yang tertera. Silakan manfaatkan juga layanan Be Healthy dengan membeli produk Soho dan juga fasilitas membership untuk mendukung kesehatan serta kebugaran karyawan serta keluarga. Nah, saya sebelum masuk, saya juga ingin perkenalkan juga ya nanti untuk narasumbernya. Kita akan melakukan foto dulu, saya izin tutup dulu layarnya. Kita akan foto dulu ya rekan-rekan juga Dr. Adema dan Rumah Sakit Columbia. Boleh kita bersuah foto dulu karena nanti apa yang kita lakukan hari ini akan kita record ya. Silakan dipandu Mbak Ayu atau Mbak Anita untuk dipandu teksnya. Silakan menggunakan virtual background kita. Oke, saya akan pandu untuk foto bersamanya. Silakan Bapak Ibu open mic, open cam ya Bapak Ibu ya. Kita open cam, kita foto dulu bersama, nanti akan diposting di sosial medianya kita. Silakan. Oke, ini mayoritas sudah menggunakan virtual background ya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akan capture dulu 1, 2, 3. Oke, saya capture lagi 1, 2, 3. Oke, yang terakhir 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya untuk foto bersama. Jangan lupa nanti di-like dan di-share juga di konten Instagram kita. Terima kasih dan saya kembalikan ke Ibu Rere. Oke, baiklah. Thank you Mbak Ayu untuk sesi fotonya. Nah, sebelum kita mulai, saya juga mengundang di sini ada Ibu Ike ya. Kita mulai selaku atau nama panjangnya Ibu Ike Maria Francisca selaku Head of Sales Departemen Rumah Sakit Khusus Bedah Columbia Asia Pulau Mas. Silakan Ibu Ike memperkenalkan diri juga untuk rumah sakitnya ya. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, salam kenal Sobat People semua. Perkenalkan saya Ike, PIC di Rumah Sakit Columbia Asia Pulau Mas. Terima kasih untuk kesempatannya sudah kolaborasi dengan Rumah Sakit Columbia Asia Pulau Mas terkait Health Talk hari ini mengenai kesehatan rambut kulit kepala ya, seperti itu. Nanti mengenai Health Talk-nya jika ada pertanyaan silakan ditanyakan saja atau mungkin kalau ada kelanjutan untuk konsultasi berikutnya boleh menghubungi saya, nanti akan siapkan appointment-nya dengan Dr. Radema. Dan untuk lokasinya yang di Rumah Sakit Columbia Asia Pulau Mas, jika memang masih belum ada yang tahu, di Jalan Kayu Putih ini hampir mendekati perempatan di menuju Pulau Gadung, Kelapa Gading yang dekatnya Belatera. Yang pernah ke sini mungkin sudah tahu, yang belum nanti boleh saya undang untuk sekalian hospital tour untuk lihat-lihat rumah sakit kami. Kebetulan kami juga sudah bekerja sama dengan Mandiri Health
dan asuransi-asuransi lainnya. Jadi bisa digunakan di sini. Mau kami bantu escort atau kami berikan special service, nanti bisa menghubungi saya. Akan ada sesuatu yang spesial untuk PT Soho Group seperti itu. Terima kasih Bu Rere untuk waktunya. Baik, saya izin mengutarkan sebentar ya, sebelum masuk ke materi Dr. Adema, kita lihat dahulu company profile Rumah Sakit Columbia Asia. Destinasi layanan kesehatan terdepan untuk warga Jakarta. Berlokasi strategis di Jalan Kayu Putih Raya nomor 1. Kami menjadikan perawatan kesehatan Anda sebagai prioritas utama dengan lokasi yang dekat dengan pemukiman warga dan pusat bisnis di Jakarta Utara. Berdiri sejak 2014 di bawah naungan PT Belevina Sarana Medika, Rumah Sakit Khusus Bedah Columbia Asia Pulau Mas menerima akreditasi pertamanya pada tahun 2019. Seiring komitmen kami melayani kebutuhan kesehatan masyarakat akan layanan dan kualitas, maka kami juga terus berinovasi. Pada 2022, Rumah Sakit Columbia Asia Pulau Mas menjadi rumah sakit tipe A dengan kekhususan bedah serta meraih predikat paripurna untuk akreditasi kedua. Konsistensi dan komitmen kami terhadap layanan kesehatan pada masyarakat juga membuat kami memulai program Center of Excellence. Adapun Center of Excellence yang kami miliki antara lain Orthopedic Center, Urology Center, Neuroscience Center, Digestive Center, dan Obstetric Gynecology Center. Saat ini, Rumah Sakit Khusus Bedah Columbia Asia Pulau Mas juga dilengkapi dengan layanan kesehatan yang lengkap dan semuanya terintegrasi dalam satu gedung yang nyaman. Dalam gedung dengan total 5 lantai, kami memiliki fasilitas antara lain instalasi gawat darurat, ruang polispesialis yang nyaman, ruang tunggu polispesialis yang luas, area ruang tunggu yang nyaman, ruang one day care untuk tindakan cuci darah, ruang fisioterapi yang lengkap dan didukung oleh tenaga fisioterapis yang handal, farmasi, radiologi, area laboratorium, dan kafe yang menyediakan hidangan sehat serta lezat. Untuk Anda yang membutuhkan rawat inap, kami juga memiliki 4 jenis tipe kamar. Untuk layanan yang lebih paripurna, efisien, dan efektif, kami juga memiliki fasilitas ICU dan NICU yang berada dalam satu lantai dengan ruang bedah, ruang bersalin, dan katerisasi. Kami percaya bahwa inovasi teknologi adalah bagian dari layanan kami agar menjadi lebih baik dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Untuk memudahkan masyarakat menjangkau informasi akan layanan dan fasilitas kami juga menghadirkan teknologi berupa aplikasi yang dapat diakses dari smartphone Anda. Bagi kami, kesehatan adalah kunci untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Setiap hari menjadi semangat kami untuk melayani kesehatan seluruh masyarakat. Dan bersama Rumah Sakit Khusus Bedah Columbia Asia Pulau Mas, kami di sini untukmu. Kami di sini untukmu. Kami di sini untukmu. Nah, baik, kita sudah selesai melihat dari company profile-nya. Izinkan saya menyapa dulu Dr. Adema. Halo Dr. Adema, apa kabar dok? Baik, Mbak Rere. Apa kabar, Mbak? Baik dok, thank you ya dok sudah sharing di sini, join ya dok ya untuk pemaparan hari ini. Nah, izinkan saya juga ingin perkenalkan Dr. Adema. Di sini kita tahu ya, topik hari ini adalah sangat menarik dan relevan untuk kita semua, yaitu kesehatan kulit kepala dan rambut. Nah, siapa di sini ingin memiliki rambut yang sehat dan kulit kepala yang terawat? Tentu kita semua mendambakan, bukan?
Nah, seringkali kita fokus pada kesehatan tubuh secara keseluruhan, namun lupa dengan kulit kepala dan rambut juga membutuhkan perhatian khusus nih. Dari berbagai masalah seperti ketombe, rambut rontok, kulit berminyak, dan hal-hal yang lain yang kadang mengganggu kepercayaan diri kita ya. Oleh karena itu kita hari ini beruntung sekali akan mendapatkan wawasan secara langsung dari ahli di bidangnya, yaitu Dr. Radema Maradong Ayu Prata, yaitu spesialis dermatologi dan ginekologi. Beliau ini menempuh pendidikan sebagai sarjana kedokteran ya, dan gelar dokter di Universitas Kristen Indonesia, kemudian melanjutkan dermatologi residensinya di Universitas Sriwijaya Palembang. Nah, dari wilayah juga akan tertera juga ya, jadi dokter sangat spesial, dokter Radema juga spesialis dan memiliki keahlian fokus dalam mendiagnosa, mengobati maupun tindakan medis terkait masalah kulit, rambut, kuku, dan penyakit penular seksual. Namun kali ini kita berbincang seputar dermatologinya ya, jadi segala macam masalah kulit, termasuk rambut dan kuku, yang juga seperti jerawat eksim dan lain-lain nanti akan dipaparkan oleh Dr. Radema hingga masalah kesehatan kulit terkait penggunaan. Oke, dokter, rasanya saya nggak perlu berlama-lama lagi, Dokter Radema. Silakan waktu, tempat, dan juga layar kami persilakan untuk Dokter Radema memulai pemaparannya. Silakan, dokter. Belum keluar suaranya, Dokter Radema? Oke, apakah sudah Ya. terdengar? Sudah ya? Sudah, dok. Silakan dimulai untuk pemaparannya ya. Kita share screen dulu. Sudah terlihat, dokter. Tinggal di pakai saja. Oke, baik. Selamat pagi, Soho People. Selamat pagi, Mbak Rere dan rekan-rekan sekalian. Semoga sehat selalu. Hari ini kita ngobrol santai mengenai kesehatan rambut dan mungkin satu penyakit yang simpel aja, yang sering banget kita temui yaitu seborrheic dermatitis. Oke, ini gambaran normal rambut. Mungkin secara garis besarnya aja, rambut kita itu dikelilingi oleh kelenjar minyak atau namanya sebaceous gland. Lalu ada kelenjar keringat atau sweat glands, lalu ada hair follicle, dan hair follicle ini nanti akan menembus ke permukaan kulit, itulah yang kita bilang namanya hair shaft atau helai rambut. Nah, normalnya di kulit kepala kita itu akan terdapat 100.000 folikel rambut yang tumbuh, dan setiap bulan rambut kita tuh akan tumbuh sepanjang 1-2 cm. Dalam 1 tahun mungkin bisa mencapai sekitar 15 cm. Normalnya seperti itu. Dan kalau misalnya pun ada kerontokan rambut, itu pasti tetap ada karena dia ada rambut yang sudah matang atau rambut tua, kita bilangnya rambut mature. Dia akan rontok itu sekitar 50-100 helai per hari, itu masih normal. Namun kalau misal lebih dari 100 helai per hari, itu yang kita katakan tidak normal. Oke. Lalu tadi kelenjar sebasea itu dia akan menghasilkan sebum atau minyak di kulit kepala kita sekitar 1-2 gram per hari. Lalu kalau kelenjar keringat itu dia fungsinya untuk mengontrol temperatur pada tubuh. Nah, komposisi dari kelenjar minyak kita sendiri itu ada beberapa macam, seperti gliserid, fatty acid, squalene, dan kolesterol. Nah, ini memang normal kita temui pada kelenjar sebasea yang muncul di scalp kita atau kulit kepala. Oke, ini ada beberapa keluhan yang dapat terjadi kalau terdapat kelebihan pada produksi minyak maupun keringat di kulit kepala kita. Yang pertama bisa muncul peradangan atau eksim yang kita sebut dermatitis seboroik. Ini gambarannya ada kulit kepala yang merah, lalu ada sisik itu agak putih kekuningan. Lalu keluhan yang kedua adalah rambut rontok. Oke. Rambut rontok, lalu setelah itu ada folikulitis, itu ditandai dengan bisul-bisul seperti ini. Bisul yang muncul di kulit kepala.
Lalu yang ke selanjutnya adalah alopecia atau kebotakan rambut. Ada yang normal memang turunan, biasa itu kita temui pada laki-laki, namun yang abnormal itu bisa kita temui yang tidak berpola, jadi polanya berantakan. Kalau yang biasa umum karena keturunan pada laki-laki namanya alopecia androgenik, biasanya bentuknya M shape atau bentuk seperti huruf M gitu. Lanjut. Oke. Ini yang tadi saya sebutkan di awal, yaitu dermatitis seboroik. Ini merupakan eksim atau peradangan kulit akut pada kulit kepala yang ditandai dengan penyakit dermatitis yang kronis atau berlangsung lama dan kambuh-kambuhan. Sembuh tanpa kambuh sepertinya tidak, namun bisa dikontrol. Lalu tanda lainnya adalah kemerahan, lalu adanya sisik keputihan agak kekuningan pada kulit kepalanya. Nah, dermatitis seboroik ini bukan hanya kita bisa temui di kulit kepala, namun kita bisa temui juga di beberapa area. Misalnya daerah wajah nih sekitar alis, lalu sekitar hidung, pinggir hidung kanan dan kiri atau nasolabial kita bilangnya, lalu area telinga maupun sampai ke belakang telinga. Jadi kalau misalnya Sobat Sofo semuanya pernah menemukan gejala seperti ini, kemungkinan itu bukan ketombe biasa, tapi mungkin itu ke arah dermatitis seboroik. Nah, kalau misalnya ada ditemui kerabat dengan dermatitis seboroik ini, kita bisa berikan pertolongan pertamanya, misalnya kita bisa berikan sampo yang isinya ketoconazole maupun selenium sulfit. Lalu kalau krim yang bisa kita temui mudah yaitu seperti krim ketoconazole. Kalau yang lainnya sepertinya agak sulit untuk ditemui, biasanya butuh resep dokter, tapi yang bisa ditemui langsung, yang bisa dibeli langsung oleh Soho People itu ketoconazole cream atau corticosteroid cream. Nah, kandungan lain yang bisa memperbaiki dermatitis seboroik itu ada terbinafin, ini juga anti jamur. Lalu ada juga bisa bolol, salicylic acid, dan licorice. Itu kandungan herbalnya. Lalu kalau untuk obat minum biasanya memang butuh peresepan, namun bisa juga kita berikan seperti itraconazole maupun fluconazole. Itu sekilas tentang dermatitis seboroik. Nah, namun tadi saya bilang dermatitis seboroik ini kan penyakitnya kambuhan. Biasanya muncul itu kalau pasiennya dalam kondisi dia stres, misalnya ngejar deadline. Mungkin soal people yang punya kendala seperti itu, ketombe hilang timbul, biasanya dia akan makin parah pada saat pasiennya itu stres atau lagi ada yang pekerjaan yang menyita pikiran. Lalu yang kedua adalah cuaca panas, apalagi kondisi sekarang kadang panas, kadang terik banget, tapi kadang hujan. Nah, itu biasanya akan timbul lebih, kambuhnya akan lebih sering untuk pasien dengan dermatitis seboroik. Oke, kita lanjut untuk ke gimana sih caranya supaya maintain kulit yang sehat, baik itu pada pasien dermatitis seboroik, baik itu pasien juga dengan rambut rontok, itu bisa kita maintain. Yang pertama, kita tahu dulu, kenali dulu tipe rambut kita. Apakah rambut kita itu tipenya yang berminyak? Jadi biasanya kalau kulit kepala berminyak itu rambutnya juga akan cepat berminyak. Biasanya yang paling sering akan mudah berminyak itu area depan atau area poni untuk soul people yang perempuan. Itu. Lalu ada juga tipe kulit kepala yang kering dan rambutnya juga kering. Biasanya ditandai dengan pecah-pecah, lalu dia agak kasar. Nah, kalau yang normal itu biasanya ada sih saya temui beberapa yang normal, cuma kebanyakan kombinasi tipenya. Ada yang berminyak dan ada yang agak kering. Nah, kalau yang normal itu biasanya penampakan rambutnya dia mengkilap, tidak ada kemerahan, tidak ada sisik atau ketombe. Lalu penampakannya bukan berminyak, tapi mengkilap sehat dan tidak ada rambut yang bercabang. Lalu maintain yang kedua caranya dengan membersihkan kulit kepala dan rambut. Tapi yang paling utama itu adalah kulit kepalanya harus kita bersihkan. Yaitu kita masuk nih apply sampo ke penggunaan sampo itu sebaiknya memang harus di kulit kepala dulu, baru nanti kita sampokan sampai ke rambut. Nah, kenapa sih harus kulit kepala dulu? Karena tadi segala nutrisi, obat-obatan itu akan terserap di kulit kepala, sehingga hasilnya rambutnya akan lebih baik kondisinya. Lalu tidak lupa juga setelah sampoan, kita sebaiknya menggunakan conditioner. Nah,
Ada tipsnya nih untuk conditioner sendiri. Biasanya kalau pasien dengan kulit kepala berminyak atau rambutnya berminyak, conditionernya tidak kita berikan sampai di scalp atau kulit kepala, tapi hanya kita apply di hair shaft atau helai rambutnya saja. Karena biasanya tipe yang berminyak itu kalau kita tambahkan conditioner, maka dia akan lebih mudah untuk berminyak penampakan kulitnya. Gitu. Jadi sebaiknya untuk rambut yang berminyak, conditionernya kita apply sampai di helai rambutnya saja. Tapi kalau misalnya memang tipe rambutnya itu kering, sebaiknya memang kita oleskan sampai di scalp-nya. Oke, kita lanjut. Lalu tips yang kedua adalah gunakan sisir yang jarang. Jadi dia seperti ini. Giginya jarang-jarang pada saat rambutnya basah. Jadi kalau misalnya biasa kan kita sisiran itu pas lagi rambut basah ya udah seketemunya sisir aja ya. Tapi memang sebaiknya kita gunakan yang jarang-jarang seperti ini supaya rambutnya pada saat kita sisir itu tidak rontok. Namun kerontokan rambut tadi seperti saya bilang dia normal kalau misalnya dalam satu hari itu rontok sekitar 50 sampai 100. Nah, lalu tips yang kedua adalah kalau rambutnya sudah kering, itu kita sisir, tapi jangan mulai dari atas, kita mulai misalnya dari bagian bawah, bagian ujung. Biasanya kan karena kan seringkali tuh rambutnya agak sedikit kusut bawahnya, jadi kita sisir perlahan. Nah, bentuknya kalau pada saat rambut kering, itu boleh pakai sisiran seperti ini. Gitu. Ini biasa sih sisir kayu ya. Nah, yang sisir blow itu juga boleh nggak apa-apa. Tapi mulainya dari bagian bawah rambut yang kusut, baru setelah dia sudah lepas semua, sudah tidak kusut lagi, kita mulai menyisir dari bagian atas. Oke, lalu tips yang kedua adalah hindari menggosok rambut setelah keramas. Kadang kan pasti soul people tuh seringnya rambutnya digosok dengan handuk ya. Tapi sebaiknya setelah keramas rambutnya kita, kalau yang rambutnya panjang itu bisa kita peras dulu, lalu kita gulung dengan menggunakan handuk seperti ini. Nah, biasanya tapi kalau soul people yang laki-laki itu boleh sedikit digosok. Tapi ringan saja, jangan yang seperti pincang banget gitu, karena itu juga akan menyebabkan rambutnya nanti kusut dan gampang rontok. Gitu. Lalu kita lanjut ke selanjutnya. Nah, tips yang selanjutnya adalah menghindari dari panas. Biasanya soul people yang perempuan itu biasanya memang setiap hari mungkin ada yang catokan, hair dryer, lalu ada juga mungkin yang setiap sebulan atau 3 bulan sekali itu mewarnai rambut. Ya, itu sebaiknya memang tidak disarankan setiap hari dilakukan, terutama yang hair dryer maupun yang catokan. Tapi kalau memang keperluannya, mungkin rambutnya agak ngembang atau agak keriting, jadi mau lebih rapi dengan di hairstyling, boleh-boleh aja, karena kan pengaturan suhu pada catokan maupun pada hair dryer tuh ada. Sebaiknya kalau yang hair dryer, diatur di suhu yang dingin. Jadi kan kadang tuh hair dryer ada tuh yang ngeluarin suhunya dingin. Nah, sebaiknya pakai yang itu. Lalu kalau misal memang mau di blow hair, sebaiknya boleh, tapi settingan panasnya yang paling minimal. Begitu juga dengan catokan. Sebaiknya memang gunakan yang panas yang paling ringan. Dan pada saat rambutnya sudah dalam kondisi kering, jangan basah. Nah, tips yang kedua, yang tips berikutnya adalah pada saat rambut setengah kering, itu kita bisa oleskan hair vitamin atau hair serum. Gitu. Lalu selanjutnya, nah tidak lupa juga tips yang berikutnya untuk menjaga rambut supaya tetap sehat adalah mengkonsumsi suplemen. Suplemen di sini yang bisa kita pakai yaitu vitamin D, karena vitamin D, baik vitamin D maupun ini antioksidan, astaxanthin, zinc dan selenium, serta biotin. Nah, pada pasien-pasien dengan kondisi tertentu yang malnutrisi atau dia defisiensi vitamin yang beberapa yang sudah saya sebutkan ini, biasanya dia akan mengalami kerontokan. Nah, kadang juga pada pasien yang hobi minum teh, yang setiap hari selalu minum teh, itu pasti akan kita temui kerontokan rambut. Karena memang pada saat sebaiknya memang disarankan pasien jika memang hobi sekali minum teh, tidak disarankan setiap hari, lalu tidak setelah makan, segera setelah makan itu sebaiknya tidak. Karena teh sendiri itu memang baik sih, dia ada yang mengandung antioksidan. Namun pada saat minum teh setiap hari dia akan mengurangi penyerapan dari zat besi. Pasien dengan kondisi defisiensi zat besi itu juga mengalami kerontokan.
Nah, jadi memang sebaiknya kita ketahui juga memang pola hidup yang tadi menghindari konsumsi teh setiap hari ataupun segera sesudah makan. Nah, selain itu, tadi ya suplemen ini boleh banget untuk diminum setiap hari sebagai asupan vitamin. Karena vitamin-vitamin ini juga bukan hanya untuk rambut, tapi juga untuk kulit dan kuku. Terlebih vitamin D itu juga baik sekali untuk pasien-pasien dengan kondisi autoimun. Juga antioksidan itu sangat baik untuk pasien dengan kondisi autoimun karena dia bisa mengontrol kondisi autoimunnya lebih baik. Atau mungkin pada so people yang keluarganya punya dermatitis atopik atau dermatitis yang berulang, boleh banget disarankan untuk meminum vitamin D, antioksidan, serta zinc. Oke. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah diet atau intake dari makanan sehari-hari yang untuk pertumbuhan rambut itu sebaiknya memang bisa mengkonsumsi seperti telur, ini telur dan ikan, itu banyak sekali kandungan proteinnya. Juga pada ikan, baik itu ikan patin maupun ikan salmon maupun ikan yang sehari-hari bisa kita temui, itu banyak juga kandungan dari fatty acid-nya. Itu untuk mendukung pertumbuhan rambut. Lalu dari sayuran, itu bisa kita temui di bayam, karena bayam ini juga dia mengandung vitamin yang fungsinya untuk hair growth. Lalu berry, avocado, kacang-kacangan seperti almond dengan chia seeds itu juga dia mengandung zinc yang sangat baik, terutama berry ya, dia mengandung antioksidan yang sangat baik untuk pertumbuhan rambut. Oke, sekian dari saya. Mungkin ada yang ingin bertanya lebih lanjut, boleh sekali untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, thank you Dr. Radilma atas pemaparan dan yang sangat informatif dan mencerahkan ya. Sebenarnya baru beberapa saat aja banyak sekali wawasan baru yang kita dapat hari ini, yaitu mengenai pentingnya menjaga kesehatan kulit kepala dan rambut nih. Nah, so people, tiba saatnya kita tentang jawab ya. Jadi bagi siap yang memiliki pertanyaan seputar kulit kepala, rambut juga kuku tadi juga termasuk juga ya Dok ya. Boleh juga silahkan ketik pertanyaan pada kolom chat atau bisa menggunakan fitur raise hand nih jika akan berbicara langsung dengan dokter nih. Kita punya waktu ke depan masih sekitar 40 menit ke depan gitu ya untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya nih. Nah, silahkan bagi yang ingin bertanya langsung juga boleh gitu ya. Kita kasih kesempatan dulu kepada siapa tadi ya yang sudah raise hand tadi. Oke, kita buka pertanyaan dulu secara langsung ya Dokter Radema ya sebelum nanti kita masuk ke chat. Rasanya banyak nih. Ini ada Mbak Dewita Cici Ernia. Silahkan dari Mbak Dewita untuk bisa open mic-nya bertanya langsung kepada Dokter Radema nih. Silahkan. Halo dokter, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Terima kasih dokter penjelasannya. Ini saya mau tanya, jadi saya punya anak laki-laki usianya sekitar 4,5 tahun di rumah. Jadi dia tuh punya kebiasaan suka garuk-garuk bagian belakang rambutnya. Nah, kalau rambutnya itu baru dipotong, jadi kelihatan rambutnya itu ada bagian beberapa yang kering di belakang. Gitu. Jadi kalau kalau misalnya itu biasanya ada di tangan. Nah, di saya kebetulan tuh juga ada dok, tapi suka di jari. Nah, saya sukanya kasih betametason. Nah, kalau saya udah kasih betametason biasanya hilang, tapi nanti kadang kambuhan. Nah, di anak saya itu ada di belakang kepalanya, jadi di atas leher sedikit. Nah, itu jadi kan kadang kalau dia tidur dulu waktu masih kecil dia cukup mengganggu tuh kalau malam-malam suka garu-garu, suka gatal-gatal. Nah, kemarin saya sempat kasih minyak kelapa kayak virgin oil gitu. Sempat jadi sebelum dia mandi saya suka olesin dulu sama saya masak sedikit itu hilang. Tapi sekarang muncul lagi tuh. Itu kenapa ya dok ya? Apa ada pengaruh makanan apa gimana? Baik, terima kasih Mbak Dewita. Mungkin nanti kalau misalnya masih sering kambuh, boleh dibawa ke Kolombia ya, saya lihat langsung. Tapi kemungkinan dari penjelasan Mbak Dewita, kemungkinan bisa jadi, karena ini kan usianya sudah 14 tahun, 14 tahun ya Mbak? Empat 4,5 tahun. Oh, 4,5 tahun.
Oke, ini bisa jadi karena ada yang namanya infantile dermatitis seboroik. Itu biasanya muncul dari bayi baru lahir, lalu dia membaik sih sebenarnya di usia dia 6 bulan itu membaik. Nah, tapi ada yang pada saat perjalanannya, tapi dia akan kambuh kembali kalau pada pasien yang dari lahir itu sudah ada infantile dermatitis seboroik. Biasanya kita bilangnya cradle cap, itu ada sisik yang tebal banget di kulit kepalanya. Nah, mungkin pada case dari Mbak Dewi, anak dari Mbak Dewita ini, bisa jadi mungkin bukan dermatitis seboroik, tapi mungkin dia pitriasis sika ya kita bilangnya, atau bisa jadi dia tinea capitis. Memang kadang tuh kulit tuh agak susahnya, pasiennya harus dibawa langsung kita lihat. Kemungkinan yang tadi saya bilang, mungkin bukan dermatitis seboroik, bisa jadi ke arah pitriasis sika atau si tinea capitis. Kalau misalnya anak-anak kecil kadang tuh masih sering main pegang-pegang binatang ya, kayak kucing, itu sebaiknya memang dihindari karena penularan jamur pada kulit kepala itu juga bisa melalui hewan seperti kucing. Nah, penggunaan betametason juga sebaiknya tidak digunakan pada anak seusia 4 tahun, Mbak. Sebaiknya sih di stop aja. Memang dia cepat sembuh, dia masuk golongan kortikosteroid atau kita bilangnya obat dewa ya. Semua penyakit bisa sembuh dalam sekejap dengan obat tersebut. Tapi peruntukannya mungkin bisa jadi kurang cocok pada usia dengan 4 tahun. Lalu pada kondisi misalnya ternyata pada saat ketemu langsung dilihat itu adalah kondisinya jamur gitu. Karena ada juga jamur yang dia bentuknya putih-putih atau kita bilangnya panu ada juga. Ada beberapa jenis dan itu memang susahnya kita kadang memang harus ditunjukkan langsung fotonya atau mungkin bisa konsul langsung. Untuk sementara boleh banget dikasih misalnya tadi kayak minyak kelapa itu boleh banget karena dia ada efek antibakterialnya sendiri untuk minyak kelapa. Itu boleh dioles setiap malam, didiamkan, besok paginya baru bilas. Atau mungkin bisa kalau paling gampangnya bisa sambil dioleskan ketoconazole. Sementara pertolongannya itu bisa dioleskan selama 1 minggu dulu. Setelah keramas dioleskan. Mungkin seperti itu dulu, nanti kalau sempat masih sering kambuhan boleh dibawa langsung untuk kontrol ya Mbak Dewita. Oke, terima kasih dokter. Thank you Mbak Cici, pertanyaannya thank you juga dok untuk sudah dipaparkan juga Makasih, ya. Bu Rere. Jadi, oke, mudah-mudahan cukup membantu ya terkait tadi pertanyaannya. Nah dok, tadi saya juga ingin bertanya dok, di slide dokter tadi juga ada berkaitan sama diet ya dok ya. Belum masuk gitu ya, kita juga harus diet seperti dipaparkan. Namun, saya pernah dengar juga nih dok, malah ada rekanan juga yang dia sudah diet ya dok, diet protein nih, jadi dia biasa makan biasa aja, kemudian diet nih. Nah, keluhan selanjutnya setelah badannya berhasil, rambutnya rontok dok. Nah, gitu ya, jadi sempat konsultasi sepertinya ya dok ya. Namun disarankan ada obat yang obatnya itu kandungnya memang dari luar dok, dari luar negeri. Jadi kalau dicari di sini tuh susah banget gitu ya. Nah, sebenarnya kenapa ya dok? Apakah ada masalah terkait diet tadi, ada protein, apa kan diet protein, ada masalah yang mengakibatkan rambutnya rontok dan solusinya seperti apa ya dok terkait tersebut biar mungkin teman-teman di sini banyak juga yang diet dan lagi pola hidup sehat. Sebenarnya bukan dietnya ya, pola hidup sehat sehingga makanannya dari yang menjadi sehat tapi jadinya akan ada beberapa yang bermasalah di rambutnya jadi rontok. Boleh dibantu jawab dok, dikasih penjelasannya seperti apa dok? Thank you dok. Ya, baik Mbak Rara. Oke, ini sering banget case, biasa saya temuinya remaja perempuan ya, yang dia mau lebih bagus badannya, akhirnya dia dietnya, tapi dietnya diet ketat. Dia tidak memperhatikan makro dan mikronutriennya. Jadi kita bilangnya malnutrisi. Kadang tuh malnutrisi bukan ditandai dengan badannya kurus aja, enggak. Kadang pasien yang gemuk pun kita bilang malnutrisi karena dia kesalahan dalam asupan makanannya. Nah, tadi seperti yang saya bilang, boleh diet, tapi jangan lupa asupan tadi yang makro dan mikronutriennya harus terpenuhi. Yang paling penting untuk pertumbuhan kulit, kuku, dan rambut itu protein nggak boleh kurang. Protein itu harus masuk 1 gram per kilogram berat badan per hari. Jadi kalau misalnya dietnya mengurangi makan, nasinya boleh banget dikurangi, karena kan kebanyakan memang karbohidrat dari nasi. Tapi protein tidak boleh putus, paling enggak yang memang harus sesuai berat badan tadi ya, bisa dihitung. Sekarang udah bisa ada timbangan, itu boleh banget dihitung dengan itu. Nah, protein itu sumbernya karena kalau kita kurang protein, maka
pembentukan keratin pada kulit, kuku, dan rambut juga tidak akan terbentuk. Jadi pasti rambutnya pun misalnya muncul tumbuh tapi terlalu halus atau vellus kita bilangnya atau baby hair. Jadi dia bukan yang rambut yang dewasa. Jadi pada saat disisir ya udah rontok. Mungkin tidak hanya disisir, pada saat kita pegang gini aja kadang udah rontok gitu. Jadi tumbuh rambutnya cuma tidak kuat. Itu tadi makronutrien yang harus diperhatikan adalah tadi yang paling penting adalah protein. Lalu jangan lupa fatty acid yang sumbernya dari ikan tadi ya. Bisa itu ikan salmon atau ikan tuna, ikan, semua macam ikan itu ada fatty acidnya. Jadi asam lemaknya itu bagus untuk pertumbuhan rambut. Tapi bukan kolesterol ya, beda lagi ya. Soalnya kalau pecinta seafood itu boleh banget, cuman seafood yang kayak cumi, kepiting itu lebih banyak ke kolesterolnya. Jadi mungkin lebih cocok makan yang ikan-ikanannya. Lalu itu tadi yang makronutriennya, lalu masuk ke mikronutriennya. Jangan lupa mungkin pada pasien yang, oh ya ada juga nih, saya ketemu pasien dengan defisiensi vitamin D karena takut kena matahari. Sebenarnya boleh banget, butuh banget kita tuh matahari. Cuman sebaiknya memang kalau mau berjemur, sebaiknya di matahari di bawah jam 9 pagi. Kalau zaman dulu jam 10 tuh masih oke. Cuma sekarang karena kondisi dari cuacanya juga makin nggak baik. Filter UV-nya juga makin nggak baik. Jadi sebaiknya di matahari di bawah jam 9 pagi itu boleh banget berjemur. Sekitar 10-15 menit. Supaya bisa terbentuk vitamin D alami pada kulit. Jadi kalau misalnya pada pasien yang diet ekstrim, nah vitamin D sendiri ini tadi vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin A itu adalah vitamin-vitamin yang larut dalam lemak. Jadi salah cara minum vitaminnya pun dampaknya juga tidak baik. Vitaminnya tidak akan terabsorpsi dengan baik. Jadi sebaiknya vitamin-vitamin yang tadi yang larut dalam lemak, terutama vitamin D itu sebaiknya dimakan segera sesudah makan supaya penyerapannya optimal. Lalu itu tadi selain vitamin D, zinc itu bisa kita dapat dari oyster atau kerang-kerangan itu boleh banget. Lalu tadi biotin itu masuk ke dalam vitamin B7. Itu memang diperlukan pada saat kita pertumbuhan rambutnya rontok ya, tidak baik. Lalu juga ada selenium, itu tadi buah-buahan tadi ya, itu bisa menjadi sumber-sumber dari makanan yang mengandung mikronutrien yang dibutuhkan oleh rambut. Jadi diet itu boleh banget, tapi diperhatikan mikro dan makronutrien yang masuk. Yang dikurangi adalah gulanya sebenarnya, sama kolesterolnya yang dikurangi. Tapi kalau fatty acid yang dari ikan-ikanan itu bagus untuk kesehatan. Iya, itu paling. Thank you dok, paparannya jadi lebih clear ya jadinya. Ternyata diet ketat juga kadang bermasalah Iya. juga ya dok, ada efek yang lain, badannya sudah oke tapi ternyata ada yang lain kuku, kulit gitu ya, rambutnya juga malah bermasalah, sebelumnya baik-baik aja, lebat gitu ya. Baik, thank you dok. Nah kita lanjut ke penanya berikutnya, tadi ada Pak Deden Komara, apakah masih ingin bertanya secara langsung Pak Deden, bisa di open mic-nya. Ya, masih. Silakan Pak Deden. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Dok. Pak Deden. Terima kasih. Ya, saya ingin bertanya, anak saya itu rambutnya itu panjang, dokter, sedokter itu tapi agak lebih panjang lagi. Nah, awal-awal tuh rambutnya itu gembel, Dok. Tapi saat ini rontok rambutnya itu, terus di kulit kepalanya itu suka tumbuh-tumbuh kayak ketombe-ketombe kecil putih-putih begitu. Lalu itu rontoknya itu sekarang itu sampai tipis rambutnya, akhirnya kita sarankan untuk dipotong rambutnya. Sekarang rambutnya cuma hanya sebahu gitu kan, karena banyak orang yang bilang oh itu keberatan jadi rontok seperti itu. Jadi rambut panjang itu mengakibatkan kerontokan. Nah pertanyaannya, apakah betul rambut panjang itu mengakibatkan kerontokan karena berat dan sebagainya? Lalu kira-kira tindakan apa yang harus dilakukan atau obat atau vitamin apa yang harus kita berikan selaku orang tua ke anak agar rambutnya kembali subur kembali seperti itu. Lalu untuk ketombenya bagaimana penanganannya, Dok? Padahal dia rajin sekali, sampoan tuh rajin sekali itu kalau saya lihat, bahkan bisa setiap hari hampir sampoan seperti itu. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Pak Deden. Anaknya usia berapa tadi, Pak? Anak saya sekarang usianya 22, Dok. 22. Oke, baik. Nah,
Mungkin kalau untuk rambut panjang tadi ya, dibilang rambut panjang gampang rontok. Sebenarnya nggak juga. Balik lagi tadi, kalau kerontokannya hanya sekitar 50 sampai 100 helai per hari itu masih normal karena memang dia akan ada pertumbuhan rambut baru. Setiap hari itu rambut tumbuh sekitar 0,3 sampai 0,4 cm. Jadi per bulan dia tumbuh sekitar 1 sampai 2 cm dan memang rambut-rambut yang lama yang sudah mature memang harus apa namanya rontok gitu supaya tumbuh rambut yang baru. Nah, yang penting diperhatikan itu apakah sekitar 50 sampai 100 helai. Mungkin susah yang ngitungnya tapi paling gampang nanti dibuletin, dikumpulin. Nah, kalau dia sampai membentuk gumpalan yang agak besar itu berarti kemungkinan lebih dari 100. Tapi kalau misalnya hanya gumpalan kecil itu normal sih, Pak. Nah, itu tadi satu, rontoknya apakah sekitar segitu. Lalu yang permasalahan ketombe. Nah, kalau memang permasalahan ketombenya memang agak tidak terkontrol, mungkin bisa dipilih tadi jenis sampo yang mengandung ketoconazole atau selenium sulfit atau yang ada kandungan salicylic acid dengan zinc. Itu ada beberapa sampo yang mengeluarkan bahan-bahan seperti itu. Nah, cara pemakaiannya supaya hasilnya maksimal itu pada orang dengan kulit kepala berminyak maupun yang berketombe, baik itu yang ringan maupun yang sedang atau yang berat sekalipun, cara pakainya digunakan dia minimal 2 minggu. Nah, selama 2 minggu itu samponya itu pakainya itu dulu, jangan pakai sampo yang lain. Caranya adalah pada saat kondisi kulit kepalanya seperti ini rambutnya, jadi belum dibasahi, itu samponya diambil, dioleskan harus kena sampai di kulit kepalanya, bukan di helai rambutnya ya Pak. Jadi benar-benar di kulit kepala, dioleskan ke semua area kulit kepala. Kalau misalnya tadi yang dermatitis seboroik itu merah-merah dan sisiknya itu sampai di wajah, kadang juga ada muncul, belakang telinga muncul, leher muncul. Nah, itu juga boleh dioleskan dengan ketoconazole atau selenium sulfit tadi. Tidak apa-apa itu boleh karena memang untuk mengobati hal-hal seperti itu. Setelah dioleskan itu tidak langsung dibilas, tapi dipijat sekitar 3 menit, lalu didiamkan selama 15 menit. Nah, itu kan memang agak repot tuh Pak. Jadi memang sebaiknya kita sarankan pada saat pasiennya waktunya senggang. Biasanya sih setelah selesai aktivitas sore atau malam ya. Jadi dia bisa didiamkan selama 15 menit. Setelah 15 menit, lalu keramas seperti biasa dan itu sudah cukup tidak disampoin lagi. Udah gitu aja, setelah itu keramas seperti biasa, bilas sudah dipakai terus-menerus selama 2 minggu. Nah, setelah itu, setelah 2 minggu, pasiennya boleh stop. Nanti dipakai lagi sebagai maintenance itu seminggu sekali untuk maintenance-nya. Nah, memang pada sampo-sampo yang kandungannya tadi seperti ketoconazole ataupun selenium sulfit, itu ada side effect-nya yang kadang pasien tuh suka nggak mau pakai. Apa sih side effect-nya? Rambutnya jadi kering, jadinya kayak kasar, kaku gitu. Jadi cara ngatasinnya boleh ditambahkan dengan conditioner, cuma tidak boleh sampai kulit kepala untuk conditionernya, hanya di helai rambutnya saja gitu. Setelah itu pemakaiannya setiap hari kalau bisa conditionernya. Tapi kalau misalnya tidak bisa ya udah disesuaikan aja karena conditioner itu hanya membantu supaya rambutnya tidak kaku dan kasar. Cuma samponya tadi harus dipakai setiap hari minimal 2 minggu. Setelah dia membaik 2 minggu, biasa akan membaik tuh. Setelah itu baru dipakai untuk maintenance seminggu sekali aja. Dan cara pakainya tidak boleh salah, harus sampai di kulit kepala. Oke, itu tadi untuk yang dermatitis seborrheic atau ketombenya. Lalu untuk makanan, tadi sih udah sebagian besar udah saya jelaskan. Suplemen itu boleh banget yang tadi itu udah banyak dijual. Itu ada vitamin D minimal yang 1000 karena untuk dewasa biasa 1000 sih untuk umur 15 tahun ke atas itu udah boleh pakai yang 1000. Diminum setiap hari sesudah makan, sebaiknya pagi karena biasanya pada saat kita minum vitamin D itu badan rasanya seger. Jadi supaya pasiennya bisa menunjang aktivitasnya. Karena kalau diminum malam takutnya dia malah susah tidur gitu. Diminumnya pagi segera sesudah makan. Lalu setelah itu antioksidan tadi. Antioksidan itu selain untuk pertumbuhan rambut juga pada pasien ini jadi boleh banget ya pasien yang mungkin punya flek, melasma itu boleh banget minum antioksidan. Itu ngebantu banget supaya kulitnya lebih cepat cerah. Nah, antioksidan ini selain untuk kulit kuku rambut, dia juga memang pada pasien dengan penyakit jantung pun kita sarankan untuk dia minum antioksidan.
Gitu. Jadi antioksidan ini boleh banget kok diminum setiap hari. Nggak ada side effect-nya. Untuk umur 15 tahun ke atas itu boleh banget. Kalau untuk 15 tahun ke bawah itu nanti dikonsulkan dulu dengan dokter anak ya, sesuai keperluannya. Lalu kalau pada pasien autoimun itu tadi, itu yang wajib banget diminum adalah vitamin D dan antioksidan. Karena ada juga kondisi autoimun yang menyebabkan rambut rontok. Jadi boleh itu diminum. Antioksidan dan vitamin D itu harus. Selain itu nanti mungkin bisa dibeli ditambahkan zinc juga biotin untuk anak dari Bapak Deden. Mungkin seperti itu dulu Bapak. Sangat Terima lengkap kasih ya, Pak dokter Deden ya, atas penjelasannya. menjawabnya. Terima kasih. Jelas dok, jelas Mbak. Makasih. Makasih Pak Deden. Baik, kita lanjut ke pertanyaan di chat ya dok, banyak sekali. Saya nanti izin kalau memang ada yang mirip, nanti saya gabungkan ya dok ya. Ini dari Teresia Romauli gitu ya, dari tim legal. Halo dok, saya Tere ya, panggilannya Tere dok, saya Rere, kalau ini Tere dok. Jadi saat ini saya masih aktif menyusui, bayinya masih berusia 14 bulan dok. Sejak awal menyusui, rambutnya memang rontok parah. Jadi setiap hari minum vitamin D dan juga kalsium. Tetapi kerontokan tetap aja nggak kurang menurut Mbak Terry ini ya. Apakah ada solusi untuk kerontokan? Kemudian pertanyaan berikutnya, tipe rambutnya berminyak dok. Apakah aman jika keramas setiap hari? Tadi dokter sempat singgung ya. Dan bagaimana pendapat dokter dengan penggunaan shampoo non-SLS dok? Saat ini kan sedang viral dan itu dapat mengurangi kerontokan. Seperti apa sih dok? Jadi biar kita nggak FOMO nih dok. Silahkan diberikan tanggapan dokter. Halo Mbak Tere. Susahnya tuh untuk ibu hamil menyusui karena itu pengaruh dari hormonal. Jadi mungkin agak susah sih kita modifikasi. Nanti tapi biasanya setelah selesai menyusui dia akan balik lagi ke normal kok. Kalau untuk hormonal memang agak susah kita modifikasinya. Jadi normal-normal aja rontok, tapi bukan berarti didiamkan begitu saja. Nah, cuma memang ada beberapa juga, oh lupa saya tadi bilangin, hair tonic yang khusus untuk ibu hamil dan menyusui bisa boleh pakai itu biasanya mengandung ginseng itu boleh. Terus yang mengandung rosemary oil itu boleh juga, yang mengandung seledri itu juga boleh. Jadi yang herbal itu boleh dipakai sebagai suplemen tambahan untuk serum rambut atau hair tonic dipakai pada ibu hamil dan menyusui yang sudah mulai mengalami kerontokan rambut. Nah, biasanya pada ibu hamil dan menyusui itu juga perawatan hair care-nya pasti akan menurun kan. Jadi memang saran saya rambutnya digunting saja pendek supaya walaupun misalnya pasiennya jadi jarang keramas, jarang menggunakan serum, itu tidak begitu parah kerontokannya. Karena tadi pasien hamil dan menyusui itu dia pun misalnya tidak defisiensi vitamin pun dia pasti akan ada rontok sedikit-sedikit karena pengaruh hormonal tadi. Jadi sebaiknya rambutnya boleh digunting supaya perawatannya bisa lebih mudah dilakukan. Dan tadi serum yang mengandung bahan herbal tadi ginseng, rosemary oil, argan oil, seledri itu boleh dipakai. Lalu konsumsi vitamin D dan kalsium itu boleh banget, nggak apa-apa. Karena memang vitamin D dan kalsium itu juga akan diserap, apalagi kalsium biasanya defisiensi pada ibu hamil dan menyusui karena ASI-nya mensekresi kalsium ke bayi untuk diberikan kepada bayi, diambil kalsium ibunya. Jadi memang ditambahkan juga selain itu tadi dari intake makanan mungkin ya Bu ya, makanan-makanan yang tadi berry, lalu tadi protein jangan lupa karena protein juga diambil untuk memproduksi ASI. Jadi jangan lupa protein harus bisa sampai 1,5 gram kalau untuk ibu hamil dan menyusui ditambahkan 1 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan ya untuk ibu hamil. Lalu pertanyaan selanjutnya, rambut tipe berminyak boleh banget keramas setiap hari untuk tipe berminyak. Tapi tadi jangan lupa samponya harus kena di kulit kepala karena kalau kena di helai rambutnya kayak kurang berfungsi nanti hasil dari samponya. Jadi memang harus kena di kulit kepala dan boleh dipakai yang tadi yang mungkin mengandung ketoconazole itu boleh ataupun yang selenium sulfit. Nah, kedua bahan sampo tadi itu boleh dipakai pada tipe kulit kepala yang berminyak. Kalau yang kering dan tidak berketombe sebaiknya tidak pakai karena dia memang malah menyebabkan rambutnya tambah kering. Jadi kalau kondisi rambutnya normal sebaiknya jangan pakai yang
sampo yang seperti itu tadi saya sebut. Tapi kalau kulit kepalanya berminyak, berketombe, boleh banget pakai sampo yang tadi. Nah, kedua jenis sampo itu juga memang dia tidak ada busanya, karena memang dia tidak ada SLS-nya. Nah, sampo non SLS saya setuju sih pemakaiannya, karena kan SLS itu sebenarnya deterjen. Ada efek samping dari penggunaan SLS yang berlebihan, yaitu kulitnya akan kering, atau mungkin pada kulit yang sensitif, dia akan menimbulkan kemerahan. Jadi memang tandanya kalau sampo nggak ada SLS-nya yaitu dia nggak punya busa atau busanya sedikit. Jadi memang untuk beberapa pasien mungkin kurang nyaman ya. Karena biasanya sampo tuh pengennya berbusa banyak gitu. Tapi malah justru yang tidak ada busanya itu yang malah lebih baik. Jadi boleh banget kalau pakai yang non SLS. Atau kalau misalnya kandungan SLS-nya berkurang, dia tetap berbusa tapi sedikit itu boleh juga. Itu boleh banget. Saya pro untuk yang non SLS nggak apa-apa. Thank you, Dr. Halima. Mbak Tere, apakah sudah terjawab semua pertanyaannya? Atau mau bicara lagi dengan Dr. Halima? Iya, sudah, Mbak. Boleh nambah satu pertanyaan lagi nggak? Oke. Oke, silakan. Iya, kalau misalkan kulit kepala gitu, kadang kan suka saya scrub tuh, ada beberapa produk yang mengeluarkan scrub. Jadi saya nggak pakai sampo lagi, cuma nge-scrub sama conditioner. Itu kira-kira gimana, Dok? Apakah akan menimbulkan kerontokan juga? Nah, karena kan kalau scrub sebenarnya juga nggak boleh tiap hari ya, Bu. Jadi memang kalau scrub itu kan sebenarnya sama kayak ke muka, ke kulit wajah, ke kulit badan, memang scrub tidak boleh dilakukan setiap hari. Demikian juga scrub di kulit kepala itu juga memang tidak boleh setiap hari. Karena kalau tiap hari malah jadi iritasi. Karena kan scrub itu kasar ya, dia fungsinya scrub itu adalah membuka pori-pori. Jadi kalau misalnya setiap hari pori-pori kulitnya dibuka, otomatis pasti bukannya hasilnya baik, malah tidak baik. Nah, penggunaan scrub itu boleh banget dipakai seminggu bisa 2 kali aja. Jadi tetap harus sampoan. Yang paling penting itu sampoannya kalau kulit kepalanya berminyak atau rambutnya berminyak ya setiap hari sampoannya. Tapi kalau kulit kepalanya kering atau rambutnya kering, boleh keramas 2 hari sekali. Nah, jadi sebaiknya kalau untuk ibu boleh scrub, tapi jangan setiap hari, seminggu boleh 2 kali. Tapi yang harus pakai setiap hari adalah sampo, kalau bisa yang non SLS, atau tadi yang mengandung ketoconazole atau selenium sulfit, Bu. Itu aja ya. Oke, thank you, Dok. Thank you, Mbak Tere. Terima kasih juga, Dokter. Nah, Dok, sepertinya pertanyaan ini mirip dengan Mbak Octavia Nuristi ya, terkait sampo-sampoan ya, sampo untuk mengurangi rontok dan juga bagaimana kecocokan untuk rambut berminyak maupun yang tidak berminyak. Sudah terjawab juga ya, Mbak Octavia ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dengan Mbak Malta nih. Pagi dokter, apakah ketika mempunyai seborrheic dermatitis dok, boleh untuk sampoan setiap hari dan menggosoknya seperti apa? Dok, tadi ini kan case-nya beda ya, ini udah tahu ya. Berarti Mbak Malta sudah pernah konsultasi punya seborrheic ya, atau maksudnya di sini terindikasi seborrheic. Atau ingin bertanya langsung, Mbak Malta dijelaskan kondisinya agar tepat. Dr. Adima untuk menjawab pertanyaannya, silahkan Mbak Malta untuk open mic. Oke, pagi dokter. Iya, Mbak Malta. Ya, jadi memang ada keluarga yang sepertinya seperti yang tadi dokter ini ya diagnosanya gitu. Jadi ada kayak merah-merah dan memang ketombonya itu bukan seperti kayak ketombe biasa nih dokter. Jadi kayak gede-gede gitu loh dokter. Gitu. Jadi kayak kulit kepalanya itu memang dia apa namanya rontok gitu. Sorry, kulit kepalanya kayak ada putih-putih gitu. Nah, jadi kayak bukan ketombe biasa. Nah, itu tadi saya simpulkan sih seperti dia kayak sebul dermatitis itu, Dok. Nah, dia ini selalu mengatasinya dengan keramas setiap hari gitu, Dok. Dengan menggosoknya itu agak kencang gitu. Itu sebenarnya bener nggak ya, Dok ya kayak gitu gitu. Baik, Mbak Malta. Oke, tips yang untuk pasien dengan dermatitis seborrheic lagi, nanti mungkin boleh ditambahkan dengan pemakaian minyak kelapa ataupun minyak zaitun, dipakainya malam hari, dioles di kulit kepala, boleh agak banyak, lalu didiamkan semalaman, boleh jadi tidurnya pakai hair cap aja, yang plastik itu udah banyak dijual. Jadi besok pagi, dia pada saat keramas, itu sisiknya udah melunak, jadi dia akan lebih mudah untuk keramas. Nah, pada saat sisiknya sudah melunak, itu tadi samponya sama,
Kalau kadang tuh kalau pakai minyak kan jadi berminyak, itu boleh disampo dulu, disampo biasa dulu, pakai yang biasa dia pakai. Lalu jangan lupa boleh tambahannya mungkin udah beli kali ya, dia udah punya kali sampo yang ada kandungan selenium sulfit atau ketoconazole. Oke. Nah, itu dioleskan di kulit kepala, diamkan 15 menit, baru habis itu bilas. Udah seperti itu aja tambahannya. Oke, berarti saat-saat basah ya, Dok ya? Kan tadi sampo biasa dulu nih, Ya, jadi gitu. kalau Oke. misalnya dia habis dioleskan minyak, itu pengolesan minyaknya sebenarnya kalau sudah bersih, dia tuh nggak harus oles minyak setiap malam. Jadi kadang tuh bisa seminggu cuma sekali dia minyakan, karena sisiknya yang keras itu udah kekelupas. Nah, pada saat itu jadi dia boleh sampoan dulu, setelah itu baru oleskan si ketoconazole samponya itu di kulit kepala. Lalu bilasan lagi seperti biasa, tidak perlu ditambah sampo lagi. Oke. Nah, terus biasanya pada pasien seborrheic itu saya juga pasti akan kasih toner obat. Jadi saya racik tonernya memang untuk Oh, seborrheic gitu. oke. Jadi dia biar lebih terkontrol. Nah, nanti kalau dia sembuh, tonernya tidak lagi dipakai setiap hari. Jadi toner racikannya akan dia pakai cuma seminggu sekali aja hanya untuk maintenance-nya. Karena tadi balik lagi dermatitis seborrheic itu kan dia nggak bisa sembuh tuh. Misalnya nanti pasiennya ngejar deadline, biasanya kepanasan, itu pasti seborrheicnya kambuh lagi. Jadi dia butuh toner yang buat maintenance. Demikian juga samponya ketoconazole itu tetap harus dipakai untuk maintenance seminggu sekali aja pada saat dia sudah membaik. Oke. Kalau sampoan setiap hari tapi boleh, Dok? Boleh selama seborrheicnya masih ada dan pada saat dia masih kambuh seborrheicnya, sampo ketoconazole atau seleniumnya itu dipakai selama 2 minggu berturut-turut. Oke, 2 minggu berturut-turut. Oke. Kalau obat minum, Dok, itu Obat berarti minum unlimited ya? boleh, Oh. boleh, tapi memang butuh konsul dulu karena kebetulan obatnya memang labelnya label merah sih ya Bu, jadi pakai resep gitu. Oke, oke. Oke, dan sorry Dok, satu lagi cara gosoknya itu nggak boleh terlalu keras ya. Boleh nggak sih Dok yang kayak Iya, pakai apa sih tuh yang kayak rambut itu kayak penggosok gitu? Itu boleh Dok? ada sih. Biasanya dia kalau udah diminyakin itu nggak usah digosok lagi pakai Oh, itu tuh dia oke. udah ngeletek sendiri, udah terkelupas sendiri kok. Mm-mm. Jadi nggak perlu lagi digosok keras. Itu digosok keras karena dia belum lunak. Jadi mau nggak mau dia harus gosok kadang sampai berdarah, perih kan. Nah, jadi itu mungkin bisa disarankan untuk beli minyak ya. Boleh Bu, minyak kelapa boleh atau minyak zaitun itu boleh banget. Oke. Thank you ya Dok. Sama-sama Ibu. Thank you Mbak Malta, semoga menjawab ya atas kasusnya, atas permasalahannya terkait kulit, kepala. Kita lanjut ke Lorin Suhendar, oke, dari Supply Operation nih Dok. Hai Dok, yang bertanya apakah ada kandungan sampo yang harus dihindari? Tadi SOS masih terjawab tadi ya Dok ya. Efek samping tidak baik untuk rambut. Tadi sih jawabannya sih nggak ada efek sampingnya ya Dok ya. Atau dokter yang menambahkan tentang sampo SLS ini secara spesifik Dok? Ya Bu, udah cukup. Cukup ya, sudah Cukup sih. terjawab. Masuk ke pertanyaan Muhammad Fikri Arianda. Oke, Mas Fikri, ingin bertanya apakah androgenik alopecia bisa sembuh? Jadi udah ada diagnosanya ya. Bagaimana treatmentnya, suplemen dan sampo yang disarankan, dan bagaimana rekomendasi pola hidup bagi penderita tersebut, Dok? Silahkan untuk dijawab, Dok, untuk pertanyaan Mas Fikri ini. Baik, oke. Selamat pagi Pak Fikri. Nah, ini androgenik alopecia tadi dia ini penyakitnya turunan ya Pak. Jadi nggak bisa sembuh sebenarnya. Dia baru akan muncul di usia 30 tahun ke atas itu dia mulai muncul ditandai dengan penipisan dulu rambutnya belum langsung botak, tipis dulu. Nah, dia karena ada beberapa tipe, ada yang tapi yang paling umum dia yang pola M shape. Jadi yang bagian pinggir kanan kiri itu udah mulai bolong sama bagian ini atas atau bagian tengah itu mulai botak gitu. Itu pola yang khusus pada alopecia androgenik. Nah, karena dia keturunan biasanya mengikuti garis ayah tuh dominan adalah di garis ayah. Jadi memang tidak bisa sembuh. Cuman dia bisa apa namanya? Bisa ditumbuhkan lagi. Paling kalau yang permanen sih memang hair transplant ya kalau untuk yang kondisinya berat. Tapi kalau misalnya masih ringan itu bisa digunakan kita kombinasi dari minoxidil 5%, bisa dikombin dengan finasteride. Cuma memang nih obat-obat ini itu ada dalam bentuk serum, ada dalam bentuk yang oral atau yang diminum. Nah, karena ini masuknya udah obat, jadi memang dia tidak dijual bebas dan memang butuh resep.
Nah, kalau misalnya memang sudah terganggu, boleh banget nanti kontrol ke Rumah Sakit Columbia, nanti bisa juga sekalian saya resepkan finasterid oral. Karena, nah finasterid ini kan memang dia obat hormonal, jadi banyak side effect-nya. Dosisnya tidak boleh berlebihan, karena disclaimer juga, sekarang banyak bisa finasterid itu bisa dijual bebas, ada juga sih penjual yang nakal dijual di e-commerce. Cuma hati-hati banget untuk penggunaan finasterid yang tidak terkontrol, baik dosis maupun lama penggunaannya, karena pada laki-laki bisa menyebabkan disfungsi ereksi, juga kemandulan. Jadi saya tidak sarankan untuk penggunaan finasterid baik itu oral maupun yang topikal atau yang oles digunakan sembarangan, tidak dengan kontrol. Jadi karena efek samping yang tadi ya, nanti malah lebih berat efek sampingnya dibandingkan benefitnya. Nah, kalau yang ringan yang bisa banget dicoba itu mungkin suplemen. Ya tadi ya Pak, suplemennya mungkin sebagian besar sudah saya jelaskan, bisa zinc, terus antioksidan, vitamin D, lalu apa tadi, biotin, selenium, itu boleh banget untuk dicoba. Karena dia sifatnya adalah vitamin, sedangkan kondisi androgenik alopecia ini biasanya adalah kondisi yang berat. Jadi penggunaan vitaminnya itu memang harus lebih lama dan memang tidak cukup dengan vitamin-vitamin tadi. Itu tadi yang untuk saran-saran obat ataupun suplemen yang bisa dipakai ataupun juga topikal yang bisa dipakai. Nah, kalau untuk treatmentnya itu boleh banget nanti boleh datang juga ke Columbia, kita ada PRP hair. Jadi nanti penggunaannya dengan menggunakan darah pasien, mungkin sudah pernah dengar, sudah familiar darah pasien yang kita ambil untuk kita masukkan lagi ke bagian kulit kepala yang botak. Fungsinya adalah sebagai growth factor si PRP ini, darah pasiennya ini yang sudah kita olah. Nanti sebagai growth factor, nanti kita masukkan ke kulit kepala, metodenya dengan menggunakan dermapen atau microneedling, sehingga rambutnya akan mulai tumbuh, gitu. Jadi nanti kombinasi treatment sih tetap akan saya berikan, toner yang racikan tadi, juga dengan si PRP hair tadi. Itu untuk kombinasi treatment. Boleh banget Pak Fikri, mungkin nanti ada waktunya bisa mampir ke Columbia. Oke, seperti itu Mas dulu. Fikri, sudah terjawabkah pertanyaannya? Kita bisa lanjut ya. Saya menjawab nanti kalau ini konsultasi lagi. Ada mau open mic, Mas Fikri? Ya, terima kasih dokter atas jawabannya. Dan yang satu lagi dok, untuk pola hidupnya apakah ada saran dok? Pola hidup itu tadi yang penting yang makro dan mikronutrien tadi sih Pak. Makanannya jangan lupa. Buat laki-laki, oyster itu zinc selain untuk pertumbuhan rambut itu juga untuk kesuburan pria boleh banget. Antioksidan itu juga untuk kesuburan juga boleh banget diminum. Biotin, vitamin tadi ya, terus makanan berry itu juga banyak antioksidannya, itu jangan lupa diminum. Protein baik dari ikan maupun ayam, daging ayam seperti itu, dari telur itu boleh banget dimakan, dikonsumsi hariannya. Lalu pada pasien dengan androgenik alopecia, masalahnya dia tidak ada keluhan ketombe pun dia sudah pasti rontok seiring berjalannya waktu. Jadi untuk yang suka minum teh pada pasien dengan androgenik alopecia sebaiknya juga mulai dikurangi. Karena teh tadi juga dia menghambat penyerapan zinc. Kalau pasien defisiensi zinc juga dia pasti rontok. Ini lagi pada pasien alopecia, dia nggak kekurangan mikronutrien aja dia sudah mengalami kebotakan karena tadi faktor gen ya. Jadi jangan lagi ditambah dengan kesalahan dari intake yang dimasukkan ke dalam tubuh. Mungkin itu aja Pak Fikri. Terima kasih dokter, sudah cukup. Sama-sama. Thank you, Mas Fikri. Kita lanjut pertanyaan berikutnya ya dok, dengan Rahmawati Eka Putri. Di sini nanti kan banyak putri-putrinya banyak dok, namanya putri mirip pasti beda-beda ya ini ada ya. Oke, ini terkait dermatitis seborrheic juga dok, tapi sampai ke telinga bahkan mengelupas nih. Pernah konsul ke dokter kulit dan hanya hilang saat pakai salep gitu ya. Tadi dokter sampaikan juga kan kambuhan ya dok ya. Sampai dan apakah ada tips lain dok atau hair sampo yang bisa digunakan? Sudah coba, jadi beralih ke sampo Bali. Kadang ini juga mitos juga ya dok, balik ke sampo Bali boleh nggak gitu ya kambuhan. Gimana dok, mungkin lebih spesifik ini sampai dia sudah menyebar ke area yang lain gitu ya. Silakan dok untuk dijawab. Baik Mbak Rahma ya, ini seborrheic. Oke, tadi saya sudah sempat singgung seborrheic ini kan memang nggak bisa sembuh, memang akan kambuh. Biasanya pasiennya itu
udah banyak aware sih kambuhnya. Biasa tadi cuaca panas, ngejar deadline, stres, sampai nggak tidur, itu pasti banget seboroknya kambuh. Nah, jadi sampo bayi kalau dalam kondisi kambuh kayak gini memang nggak cocok, malah dia nggak bisa sembuh juga. Dan sampo bayi memang juga karena penggunaannya untuk bayi, maka sebaiknya tidak dipakai pada pasien dewasa. Karena nanti juga nggak ini ya, nggak nyambung gitu. Ini saya boleh sebut merek kah, Bu? Ini soalnya ada nanya merek. Silakan dok, kalau memang tidak ada dari ini Oke. larangan dari dokter. Oke, mungkin sampo yang bisa dipakai yang dijual bebas paling gampang Selsun. Itu udah selenium sulfit isinya. Jadi Selsun tuh boleh. Kalau yang lagi kambuh, yang lagi berat kondisinya, boleh pakai yang warna orange. Nanti kalau sudah maintenance boleh diganti ke yang warna biru. Itu yang gampang ditemui tanpa resep dokter. Nah, merek lain mungkin bisa pakai Ketomed sampo, itu udah bisa juga dibeli. Isinya ketoconazole. Nah, paling antara dua merek itu yang bisa dipakai. Terus pakai salep ya. Oke, kalau dalam kondisi berat biasanya juga kita tambahin obat minum sih. Tadi bisa pakai anti jamur ya Mbak Rahma. Anti jamur seperti ketoconazole maupun obat kortikosteroid biasa kita berikan untuk dia sampai ke fase penyembuhan gitu. Mungkin kalau memang dalam kondisi berat bisa kontrol dulu ke rumah sakit ya Mbak, karena tadi obatnya memang butuh peresepan obat minumnya gitu. Nah, tadi saya udah sempat singgung juga, biasanya kalau saya akan berikan dia hair tonic bentuknya, tidak lagi salep. Jadi hair tonicnya boleh dipakai juga di wajah, di belakang telinga maupun di area wajah yang terkena dermatitis seboroid. Nah, kalau dia masih dalam fase penyembuhan, fase pengobatan, maka dia dipakai tonernya setiap hari. Tapi kalau dia sudah sembuh, nanti dipakai hanya maintenance aja seminggu sekali. Nah, nanti boleh banget nanti Mbak Rahma boleh kontrol dulu ke Kolombia, nanti saya buatkan untuk toner racikannya ya. Jadi dipakainya ada untuk maintenance-nya, jadi nggak putus. Gitu. Jadi bisa banget nanti kekambuhannya mungkin bisa dikurangi keseringan kambuhnya. Tapi tetap lagi, balik lagi ya Mbak Rahma, jangan lupa maintain stres, maintain pola tidurnya. Kalau cuaca kayaknya agak susah sih dimodifikasi, cuma mungkin pola tidur sama pola stresnya yang bisa di-maintain ya. Gitu Mbak Rahma. Semoga terjawab semua ya. Pertanyaannya juga ini menjawab juga pertanyaan dari Desi Caroline Silitonga terkait seboroid dermatitis seboroid juga terjawab juga ya. Nanti pertanyaan berikutnya nanti saya akan sampaikan ke dokter ya. Jadi sudah terjawab. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya yaitu ke Pak Desi yang juga nanti menjawab juga pertanyaan dari Mbak Putri ya. Jadi terkait ini mau bertanya apakah benar jika terlalu banyak berpikir atau stres. Jadi berdua ini dok bertanya apakah stres itu mau memicu kondisi rambut atau bahkan kalau di Mbak Putri tanyakan terkait ketombenya gitu ya. Karena menjadi lebih sering rontok nih baik laki-laki ini jadi cowok-cewek ya dok ya. Baik cowok maupun cewek merasa ketika dia stres atau banyak kerjaan mungkin pada pelan cepat rontok. Kalau iya tipsnya gimana agar kerontokan? Kalau Pak Desi ini sebutkan usianya belum berumur 40, mungkin rambutnya mulai tipis ya Pak Desi ya. Kalau Mbak Putri ini jadi jatuhnya ke ketombe dok. Jadi apakah terkait dengan hormon? Boleh dibantu langsung dijawab untuk dua pertanyaan ini dari Pak Desi dan Mbak Putri, silakan dok. Oke, baik Mbak Rara. Oke, ini stres itu pasti banget bikin rambut rontok, pasti. Karena kadang tuh kalau kita stres, kadang kulit kepalanya itu pasti, karena yang namanya kulit itu dia tuh punya otot. Pada saat kita stres, pembuluh darah kita juga dia akan lebih kontraksi ya sebenarnya. Makanya kadang kalau kita stres tuh kita lebih cepat untuk deg-degan juga. Itu juga yang terjadi pada kulit kepala kita. Otot-otot dari kulit kepala kita itu akan berkontraksi sehingga aliran darahnya makin gak lancar, rontok lah dia. Malah kadang kalau kita stresnya agak lebih tension, itu kadang kepala kerasa panas. Nah, pasti banget itu rambut rontok. Jadi memang stres itu pasti mempengaruhi rambut rontok. Kalau seborrheic juga apalagi juga cuaca panas, stres dia pasti rambut seborrheic kambuh, rontoknya kambuh. Kalau yang paling gampang ditemui mungkin hair tonicnya tadi bisa banget dicoba. Yang dijual bebas yang ada kandungan ginsengnya itu boleh, rosemary oil, terus ada kandungan apa tadi
seledri itu boleh juga dipakai, dicoba. Itu udah banyak yang jual bebas hair tonic yang seperti itu. Lalu samponya jangan lupa, jangan sampai salah pemilihan sampo. Lalu hairstyling rambutnya juga mungkin yang panas-panas seperti hair dryer ataupun catokan itu bisa dikurangi karena bisa menurunkan kerontokan rambut. Sama mungkin kalau ke laki-laki biasanya kalau habis keramas, keringin rambutnya gosoknya agak terlalu kencang. Mungkin bisa pelan-pelan aja atau mungkin ditekan-tekan saja lalu diangin-anginkan dengan angin kipas angin atau manual kipas-kipas sendiri. Jadi rambutnya bisa kering sempurna. Jadi rambut juga jangan terlalu lama dibiarkan dalam kondisi dia basah. Kalau rambut basah, kulit kepalanya nggak bagus tadi. Kalau imbalance, tetap aja nanti malah bisa jadi timbul ketombe. Jadi cepet-cepet dikeringin, pakai hair tonic, pakai serum rambut, lalu udah bisa aktivitas normal lagi supaya tidak timbul ketombe maupun rambut rontok. Itu aja Jadi Ibu. di-mention ya. Terusnya ya Pak Desi dan Mbak Putri sudah menjawab pertanyaannya ya. Ada tanggapan silakan Pak Desi. Iya, sudah menjawab. Thank you, Dok. Ya, memang kalau Sama-sama. saya kan lebih banyak travel, mungkin di sini pengaruhnya juga dari saya suka pakai sampo hotel ya. Nah, itu apakah kan karena kalau saya kan cowok lebih simpel ya, nggak mau ribet bawa-bawa travel gitu ya. Makanya ya kayak sabun, sampo itu lebih banyak pakai yang punya hotel tuh. Itu mempengaruhi juga berarti ya, Dok ya? Ya, benar. Jadi kalau sebaiknya sih, nah kadang malah sekarang tuh sampo sama sabun di hotel kadang udah jadi satu. Sedangkan kulit kepala kita sama kulit wajah dan badan itu beda komposisinya. Jadi memang mereka kan mau lebih simpel aja tuh, sebaiknya tidak dipakai. Jadi kalau saya biasanya kalaupun saya travel gitu, saya akan bawa yang saya pakai sendiri, punya sendiri sih Pak. Karena samponya nggak akan cocok juga sih sampo dan sabun dijadikan satu tuh kayak kurang menurut saya sebenarnya karena peruntukannya beda. Jadi sebaiknya pakai sampo sendiri, bisa ditaruh ke travel package sendiri kan ada tuh sekarang udah bisa gitu. Jadi sebaiknya sih tidak pakai yang punya kemasan hotel ya, tapi kecuali udah mepet banget ya udahlah. Gitu aja paling ya. Thank you, Dok. Terjawab ya. Kita lanjut ke Pak Sulianti Eva juga udah terjawab tadi mirip dengan pertanyaan Pak Dedi ya terkait kerontokan rambut dan rambut panjang ya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya ke Muhammad Akromi. Jadi Mas Romi bertanya juga mewakili istrinya nih Dok, ada tes juga dengan istrinya gitu ya. Pertanyaan pertamanya terkait perbedaan intensitas berkeramas Dok. Perbedaannya apa untuk cowok sama cewek gitu ya, perempuan dan pria. Dan ada nggak tipsnya berapa kalinya Dok? Yang kedua, perawatan rambut wanita berhijab nih, jadi menanyakan dua hal. Silakan dokter, pertanyaan dari Kak Romi, Dok. Pak Romi, oke. Ini untuk perbedaan keramas pria dan wanita, sebenarnya biasanya kulit kepala pria sama rambutnya biasanya cenderung lebih berminyak dibanding perempuan. Jadi boleh, tapi kalau untuk tipikal kulit kepala rambut yang berminyak, baik itu laki-laki maupun perempuan, boleh banget keramas setiap hari. Lalu pakai samponya untuk yang tipe rambut berminyak. Lalu setelah itu bagian oke tadi udah terjawab. Untuk perawatan rambut wanita berhijab, nah tadi karena berhijab itu pasti rambutnya lebih gampang untuk lembab ya. Kadang malah biasanya rambutnya belum kering udah langsung berhijab. Nah itu yang bisa nyebabin rambutnya rontok dan berketombe. Jadi yang jelas sekarang juga udah ada sampo yang khusus untuk rambut berhijab. Jadi pakai sampo itu aja. Setelah itu jangan lupa langsung dikeringkan, tidak boleh masih setengah basah langsung pakai hijabnya, tidak boleh karena nanti malah ketombe dan rambut rontok. Setelah dikeringkan boleh ditutup dengan hijab. Oke, buat perempuan berhijab biasanya juga kan diikat rambut ya atau pakai ciput. Nah, kalau sudah pakai ciput sebaiknya pada saat mengikat rambutnya jangan terlalu kencang karena pada saat dibuka rambutnya nanti malah rontok di ikat rambutnya, malah rontok banyak. Jadi ikatnya pelan aja karena udah tertutup dengan ciput juga sudah lebih rapi. Jadi boleh banget itu ikat rambutnya nggak usah sampai 3 kali terlalu kencang gitu ngiketinnya. Jadi agak-agak renggang. Setelah itu, setelah pemilihannya, kalau bisa sih tanpa ciput. Kalau udah pakai kerudung, tidak pakai ciput itu lebih bagus lagi. Karena biar dia tidak terlalu tertutup ya, jadi kayak pengap, rambutnya juga panas gitu, jadi pasti rontok dan berketombe. Jadi pilih aja salah satu. Kalau pakai ciput,
Sebaiknya jangan sering-sering, kecuali memang mau ada acara harus tampil rapi, boleh deh pakai ciput. Tapi kalau misalnya udah pakai berkerudung, sebaiknya tidak usah pakai ciput. Diatur aja. Kalau memang perlu banget harus rapi, boleh deh. Tapi kalau misalnya hanya hari-harian, ya udah kerudung aja langsung. Dan ikat rambutnya jangan terlalu kenceng, dan rambutnya dipastikan sudah dalam kondisi sudah kering, baru pakai hijab. Itu aja, Mbak. Oke, thank you, Dok. Oke. Dari Romi, ada tambahan kah? Cukup, makasih dok. Oke, Oke. thank you. Kita ada pertanyaan tadi Rizwan dari Kak Suli, Dok. Kalau hair spa, Dok, kan tadi shampoo udah dijelaskan ya. Kalau hair spa apakah jadi bikin nambah kerontokan ya, Dok? Kalau apa, Mbak? Hair spa. Oh, hair spa, oke. Jadi, ya dia karena rontok kan pakai sampo, akhirnya dibantu jadi diselingi dengan diselingi dengan hair spa. Apakah itu juga menambah kerontokan, Dok? Oke, kalau hair spa nggak apa-apa sih, tapi paling dipilih aja sebaiknya sih memang kita punya krim spa sendiri. Kadang tuh yang di salon ada cocok, ada nggak cocok. Jadi kalau sudah punya krim hair spa sendiri boleh. Nah, hair spa juga kan karena tadi dia ada heaternya ya, tetap dipanasin. Krim bat juga dia dipanasin, hair spa juga dia dipanasin. Jadi kalau misalnya rambutnya sering dipanasin, kayak seminggu 2 kali dikena panas seperti itu juga tidak baik. Jadi kalau krim bat boleh seminggu itu 2-3 kali, tapi kalau dipanasinnya seminggu sekali aja. Kalau pakai steamer atau pakai handuk panas, gitu. Bukan yang nggak boleh, boleh hair spa maupun krim bat, tapi yang penting pakai steamernya itu sih yang bikin agak lama, karena di steamnya juga kadang-kadang 15-30 menit. Bagus memang buat rambut penyerapan dari si krimnya. Tapi kalau kelamaan juga rambutnya tetap aja dipanasin akan rontok. Gitu. Jadi kalau hair spa boleh sebulan sekali, krim bat dengan heater itu boleh juga sebulan sekali. Tapi kalau krim bat di rumah itu tanpa pemanasan, baik itu pakai handuk panas maupun steamer, itu boleh banget kok krim bat itu kayak seminggu 2 kali gitu. Terjawab ya untuk Kak Suli ya. Jadi hair spa-nya tuh lebih ke tadi steamernya yang bermasalah, jadi mengalami kerontokan. Kalau tadi disarankan malah krim bat saja ya, Dok ya. Oke, kita lanjut ke Putri Koronisha. Jadi terkait sampo atau keramas sudah dijawab gitu ya rekomendasinya, tapi ini lebih lepek tadi Dok. Khawatirnya malah tadi sebenarnya enggak juga ya Dok, kalau misalnya berminyak tadi apakah keramas tiap hari jadi lepek enggak juga ya Dok sebenarnya ya. Oke, sudah terjawab. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan Pak Markus, Dok. Bagaimana cara mengatasi M-shaped hairline? Tidak ada faktor ini disebutkan memang tidak ada faktor keturunan atau jadi apakah masih bisa tumbuh kembali atau tidak? Tadi rada berbeda dengan pertanyaan dari Mas Fikri ya. Dan pengaruhnya apa, Dok? Apakah pengaruh faktornya apa? Pola hidup kah, gaya hidup, pikiran atau apa? Mohon dibantu jawab, Dokter, untuk pertanyaan dari Markus. Baik, Pak Markus, untuk M-shape hairline, karena ini polanya spesifik, jadi kalau memang benar-benar dia bentuknya M-shape, itu pasti banget itu adalah alopecia androgenik dan itu diturunkan. Itu karena tadi alopecia androgenik itu polanya spesifik. Jadi kalau benar-benar sudah M-shape, pasti banget di alopecia androgenik. Mungkin kadang kita yang nggak tahu di atas-atasnya dari faktor dari ayah itu, dari garis ayah itu ada apa enggaknya, pasti ada sih. Karena kalau misalnya dia rontok biasa, alopecia biasa, itu dia tidak akan berpola gitu. Jadi ini kemungkinan adalah genetik, sulit banget untuk disembuhkan karena makin tambah usia pasti dia akan tambah botak. Nah, tadi mungkin kalau hair tonic tadi ya mungkin tadi ya sudah saya sebutkan dia dikombinasi minoxidil 5% dengan finasteride itu bisa kita kasih, cuma memang tidak dijual bebas, boleh banget nanti mampir ke Columbia untuk dapat hair tonic tadi. Lalu ada suplemen-suplemen yang bisa dibeli bebas tadi kayak vitamin D, antioksidan, biotin itu boleh banget. Pola makan, pola sampoannya juga dipilih yang untuk hair fall. Lalu stresor boleh memang sebaiknya dihindari. Tadi saya bilang kalau stres pasti kulit kepalanya tuh akan kontraksi otot-ototnya, jadi kadang kerasa panas, rambutnya pasti rontok gitu. Jadi paling itu aja sih. Kalau treatment boleh juga ditambahkan yang tadi saya bilang PRP dengan pakai dermapen. Itu aja paling mungkin nanti bisa main-main ke Columbia kalau waktunya sempat. Baik, Mas Markus sudah terjawab ya dari permasalahannya. Sudah, terima kasih dokter. Baik, Ya, Pak. thank you.
Baik, Dok, ini saya akan gabung beberapa pertanyaan terkait pertanyaan untuk anak ya, Dok, ya, permasalahan pada kulit kepala anak nih. Dengan Mbak Marina, kemudian ada juga tadi untuk kepala anak Devi, dan satu lagi tadi sih ya, yang tadi 2 tadi. Oke, saya gabung saja ya, Dok, ya. Jadi terkait usianya anak-anak nih, saya asumsikan ya, kalau Mbak Marina ini dibilang 4 tahun, rambutnya tipis. Pertama, jadi keluhannya rambutnya tipis, apakah aman, Dok, pakai tonik atau boleh nggak pakai krim bat atau masker? Dan umur berapa aman untuk balita mengkonsumsi vitamin D? Nah, yang kedua itu permasalahannya terkait juga keringat, Dok, pada anak, bau asam, itu kondisinya seperti apa? Dan yang terakhir dengan batang inkaso terkait kutu, Dok, di kulit anak, Dok. Mungkin bisa dijawab satu-satu ya, Dok, tapi permasalahannya ketiganya terkait kulit kepala anak gitu. Silakan dokter satu-satu untuk Mbak Marina ya. Untuk anak usia 4 tahun, hair tonic udah ada sih anak-anak yang hair tonic yang buat anak, itu biasanya isinya tadi apa namanya, minyak sih, kayak seledri, terus rosemary oil, itu boleh banget dikasihin di kulit kepala. Kalau krim bat, ya itu tadi, karena sekarang juga udah mulai ada hair spa untuk anak juga boleh, tapi biasanya sih kalau hair spa untuk anak, saya kurang tahu deh apakah diberikan steamer juga. Nah, sebenarnya kalau pakai steamer atau pakai handuk panas sebaiknya juga tidak sih, dibiarin aja. Tapi mungkin kalau untuk anak sebaiknya untuk penggunaan yang dari luar, bahan yang macam-macam, baik itu sampo maupun hair tonic, sebaiknya tidak terlalu banyak juga diberikan, tapi dicukupi dulu kondisi dari nutriennya, nutrisinya. Kalau anaknya juga picky eater ya, milih-milih makanan, sehingga intake-nya kurang, itu sebaiknya memang ditambahkan suplemen. Vitamin D boleh banget dikasih dari mulai balita, tapi memang dia vitamin D itu udah ada yang drop, yang ukurannya yang satu dropnya sekitar 400 mikrogram. Tapi balik lagi untuk usianya 4 tahun tergantung dari berat badannya juga, nggak bisa langsung kita kasih satu drop. Nanti boleh konsul juga ke dokter anaknya untuk pemberian vitamin D-nya sesuai dengan berat badan anaknya. Tapi terutama paling penting untuk anak-anak itu mikronutriennya dulu dan makronutriennya dulu ya Bu, yang diperhatikan untuk Bu Marina. Sebaiknya ditambahkan, dicukupi dulu proteinnya, buah-buahan, ikan, terus boleh tambahkan suplemen, minyak ikan, terus habis itu vitamin D boleh, zinc itu juga udah boleh. Jangan lupa juga boleh banget ditambahkan yogurt yang plain, karena itu ada kandungan dari asam lemaknya juga dimasukkan di yogurt karena dari susu sapi. Paling itu dulu untuk Ibu Marina, lalu kutu ya, Iya, anak ada, terkait kutu, oke. Dok. Permasalahan kutu gimana tuh, Dok, tuh? Apakah ada obatnya atau gimana ada cara mengatasinya? Kalau kutu itu pasti yang jelas sumber penularannya harus diputusin juga, karena dia kan nular kutunya. Jadi ya biasanya yang tinggal bareng atau tidurnya bareng pasti nularin. Jadi ngobatinnya bareng satu. Yang bisa dibeli Peditox, kayaknya itu bisa dibeli bebas sih Peditox. Pakainya Peditox itu dipakai sama, diolesin dulu di kulit kepala, didiamkan semalaman. Jadi dipakainya malam. Malam aja sebelum tidur, sampai di kulit kepala dioles, lalu didiamkan semalaman, besokannya baru bilas. Itu dipakai, boleh dicoba dulu seminggu sekali dulu. Kalau belum membaik nanti boleh dicoba 2-3 kali dalam 1 minggu. Tapi harus didiamkan. Dan setelah keramas, itu zaman dulu tuh ada sisir yang rapat-rapat, saya nggak tahu deh kalau sekarang masih ada apa enggak tuh, sisir serit ya namanya, disisir pakai itu. Jadi setelah keramas disisir pakai itu, dan itu dilihat dulu sumber penularannya dari siapa supaya bisa teratasi. Karena kalau sumber penularannya nggak diputus, bolak-balik lagi. Untuk obat minum kutu kita belum ada, masih ada yang topikal kalau di Indonesia. Jadi Peditox tadi yang boleh dipakai. Terus Ibu Rista ya. Desi, Dok, jadi terkait ini kulit kepalanya berlembab keringat dan bau asam, Dok. Caranya gimana? Oke, kalau iya sih, kalau anak berkeringat, namanya juga masih anak-anak, dia masih aktif sekali, kulit kepalanya pasti gampang berminyak.
samponya boleh keramas setiap hari sih Kak, kalau kayak gini, kalau memang dia anaknya aktif. Apalagi kalau anaknya laki-laki, itu keramasin setiap hari boleh, langsung dikeringin ya Bu ya. Diangin-anginin aja keringnya, dipakein kipas angin. Udah itu aja, jangan lupa hair tone, udah banyak ya serum buat kulit kepala anak, atau kalau mau ya buat sendiri dari essence apa tadi seledri itu boleh banget. Seledri tinggal beli di pasar, lalu di blender, dicampurkan air, nah dioleskan di kulit kepala anaknya. Itu boleh dilakukan seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Jadi kulit kepalanya rambutnya bisa lebih subur. Gitu aja. Itu tips dari zaman dulu ya dok ya, sepertinya ya. Iya. Masih bisa ya dok kita lakukan ya. Oke, baik semoga Masih. terjawab ya Mbak Marina, Mbak Desi, Desi Karolin dan dari Batam ya. Kita lanjut pertanyaan dari Mbak Dian Rahayu, siang Dokter Yudema. Pertanyaannya ada 2 dok, menghilangkan tanda putih di kulit kepala seperti ketombe gitu ya dok ya. Dan ditimbulkan karena ada reaksi, memang ada alergi nih kemungkinan ya dok ya, terjebak dok bayi jadi alergi susu sapi. Saat ini sudah berusia 10 tahun, tanda putihnya belum hilang dok, itu pertanyaan pertama. Kemudian untuk wanita berhijab, tadi udah terjawab ya Mbak Ayu ya untuk tips berhijab dari pertanyaan Kak Romi. Mungkin pertanyaan yang pertama tadi dok terkait alergi susu dan menghilangkan tanda putih di kepalanya tadi seperti apa dok? Silahkan dok. Baik, untuk tanda putih biasanya kita bisa jadi itu adalah hipopigmentasi pasca inflamasi. Jadi maksudnya setelah ada radang kulit sebelumnya, setelah radang kulitnya sembuh, dia akan menimbulkan bekas putih, bercak putih. Kadang bisa kita salah artikan dengan panu, tapi bisa jadi mungkin dia si HPI tadi yang hipopigmentasi pasca inflamasi. Nah, pertolongan pertamanya kita bisa, kalau memang dia hanya tinggal bekasnya aja, itu bisa kita kasih pelembab. Soho punya banget namanya Noroid, itu boleh dipakai. Itu Noroid ada seramatnya, jadi dia fungsi untuk pelembab. Itu boleh dipakai di area, bahkan bisa sih jadiin body lotion untuk anak yang dipakai rutin tiap hari segera sesudah mandi. Boleh dipakai di wajah, di area ekstremitas maupun di area badan juga boleh. Jadi segera sesudah mandi oleskan Noroidnya, lalu kalau misalnya masih belum membaik setelah pemakaian noroidnya rutin 2 minggu, boleh juga ditambah nanti misalnya nih pagi-pagi pasiennya dijemur di bawah matahari yang sekitar jam 9 ke bawah, sampai warna kulitnya agak ngeping aja. Jadi fungsinya untuk tanning, tapi tanning ringan. Bagi anak-anak yang misalnya ada bercak-bercak putih di wajah ataupun di kulit kepala. Sampai ngeping aja sekitar mungkin 10-15 menit udah masuk, bayinya dimandikan lagi, anaknya dimandikan lagi, lalu oleskan yang tadi pelembabnya. Gitu. Paling itu untuk bercak-bercak putihnya. Terus rambut rontoknya tadi udah dijawab kali ya Mbak, yang berhijab. Iya. Oke, sudah terjawab ya Mbak Ayu, atau ada yang mau diklarifikasi Mbak Ayu? Oke, terima kasih dokter. Dok, jadi bentuk putih-putihnya itu seperti ketombe, dia adanya di kulit kepala dok. Gitu, jadi kalau pas lagi sisiran itu kadang suka rontok jatuh di kaos. Itu nanti umur berapa ya? 10 Sekarang tahun udah ya? 10 Oke. tahun dok. Boleh nanti samponya dikombin sama ketoconazole ya tadi, ketomed sampo boleh banget. Diolesinnya di kulit kepalanya ya Bu. Oh, oke. Ada Oke. hair tonic yang perlu digunakan atau enggak dok? Tahun ya. Hair tonicnya paling tadi ya, paling hair oil ya. Hair oil yang boleh dipakai di malam hari boleh. Kayak minyak zaitun atau minyak kelapa, atau tadi kalau mau coba yang dari seledri, ibu bikin sendiri boleh banget. Itu diolesinnya malam aja. Besok paginya keramas seperti biasa. Pakai samponya sampo ketoconazole tadi yang ketomed. Nah, itu dicoba dulu ya Bu 2 minggu. Kalau dalam 2 minggu dia belum membaik, dikontrol dulu aja ke rumah sakit, dilihat dulu nih, dia benerenkah itu dermatitis seboroik atau dermatitis akibat dari alergi susu sapi, atau mungkin dia hanya tadi yang hipopigmentasi pasca inflamasi gitu. Paling itu aja Bu, dicoba dulu pengobatannya 2 minggu, setelah itu boleh kontrol lagi. Baik, terima kasih dokter. Sudah, kita pertanyaan berikutnya ke Mbak Rista dok. Ada pertanyaannya adalah terkait gonta-ganti sampo dok. Apakah memicu uban? Ini masalahnya dia terkait uban, gimana dok?
Kalau saya udah pasti ubanan, tapi karena faktor genetik, Dok. Kalau ini karena gonta-ganti sampo nih. Silakan, Dok, dijawab pertanyaan Mbak Rizka. Kalau itu tadi sih sampo, karena kan sampo ada kandungan-kandungan kimianya tetap diberikan. Jadi kalau misalnya kesalahan dalam pemilihan sampo bisa memicu tadi peradangan pada kulit kepala maupun gangguan pada rambut. Cuma dibilang bisa memicu, iya bisa memicu untuk timbulnya uban. Di samping tadi faktor genetik. Ya, paling itu aja Mbak, benar bisa memicu. Cuma dia tidak langsung kayak kesalahan dalam bertahun-tahun sih munculnya sih, nggak langsung kayak baru pakai bulan ini, bulan depannya dia langsung muncul uban, biasanya tidak. Kalau misalnya muncul uban, biasanya mungkin ada faktor yang lain. Terutama genetik sih paling cepat sih. Itu memang gatel ya, Dok, ya, kalau uban itu ya, Dok. Iya, Yang betul. Itu Sama diapain, ini, Dok? sama ini satu lagi yang mempercepat timbulnya uban. Jadi uban itu kan sebenarnya karena bisa jadi dia pada saat usia muda dia muncul uban walaupun misalnya tidak ada faktor genetik. Pemakaian pemanas baik itu catokan maupun hair dryer. Karena boleh mungkin nanti mau dites kalau misalnya rambut itu setiap hari kita catok, tiap hari di hair dryer, dia lama-lama pigmennya akan hilang kok. Karena tadi pemanasan itu akan merusak dari rambutnya sendiri, bukan hanya nyebabin kasar, tapi pigmen rambutnya juga bisa rusak. Jadi mungkin selain sampo adalah tadi pewarnaan rambut yang menyebabkan rambut jadi rusak itu juga bisa memicu cepat timbul uban, lalu pemakaian pemanas gitu. Paling itu aja sih Mbak, mungkin bisa diperhatikan yang faktor-faktor tadi. Dari Risa sudah cukup ya, terjawab ya. Nah, sepertinya dari kolom chat sudah semua terjawab nih, Dokter, dan kita sudah 11 sampai 45. Thank you banget, Dokter, semua pertanyaannya terjawab nih. Nah, di penghujung acara kita kali ini, saya juga ingin mohon kesediaan dari Sopipo mengisi evaluasi efektivitas pelaksanaan webinar seri hari ini ya. Dan silakan disampaikan usulan topik-topik yang ingin dibawakan nih, termasuk salah satunya yang teman-teman sampaikan ini kita fasilitasi terkait kesehatan kulit, kepala, dan rambut nih. Kami upayakan akan menghadirkan narasumber yang expert di bidangnya sehingga menambah knowledge juga meningkatkan kompetensi kita. Nah, recording hari ini juga akan diupload di YouTube ya, dan nanti dapat diakses kembali baik via OneDrive maupun dari YouTube ya nanti bisa. Nah, selanjutnya kita akan nanti dalam waktu dekat kita akan informasikan SG webinar sebelum berikutnya ya, namun saya belum bisa paparkan di sini. Nantikan saja informasi dari tim SG webinar series selanjutnya di bulan ini pastinya ada gitu ya. Jadi jangan lupa pantengin terus atau lihat lagi dari email-email yang akan kami sampaikan ya. Nah, so people, demikianlah rangkaian acara Health Talk hari ini dengan topik kesehatan kulit, kepala, dan rambut. Saya atas nama Global Health mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Rumah Sakit Khusus Bedah Columbia Asia Pulau Mas, Ibu Ike, dan juga Dr. Radema yang sudah meluangkan waktu dan juga berbagi ilmu yang sangat bermanfaat bagi Soul People. Juga terima kasih banyak kepada seluruh partisipan yang hari ini sudah bergabung dan juga antusias mengikuti webinar hari ini. Bahkan pertanyaannya sangat antusias sekali ya, pertanyaan banyak sekali dan dijawab semuanya oleh Dr. Radema. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan juga bekal bagi kita semua untuk menjaga kesehatan kulit kepala dan juga rambut kita. Nanti saya akan share dan dokter, apakah boleh dipilih 5 penanyanya atau nanti Bu Ike yang akan memilih 5 penanya terbaik yang akan mendapatkan souvenir dari rumah sakit, Dok, atau Bu Ike bisa dibantu jawab? Silahkan. Nanti yang bertanya karena udah banyak banget dan bagus-bagus, saya serahkan sama Bu Rere aja ya. Nanti saya tinggal answer ya. Baik, thank you Bu Ika. Nanti saya akan pilihkan dari pertanyaan tadi ya. Sekali lagi terima kasih Bu Ika dan juga Dr. Adema untuk meluangkan waktu dengan Soul People. Nanti kita akan ketemu lagi ya dengan Rumah Sakit Columbia berikutnya ya, webinar series berikutnya. Sekali lagi selamat sampai berjumpa kembali di SGH webinar series berikutnya dan edisi Health Talk berikutnya. Dan saya Teresa Mawanti izin pamit undur diri.
Selamat siang dan salam sehat untuk semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih dokter, selamat siang.